India dan Pakistan adalah dua negara yang memiliki banyak kesamaan latar belakang, budaya, dan sejarah. Namun, dari banyaknya kesamaan ini, dua negara ini menjadi musuh bebuyutan karena perbedaan satu hal, yaitu agama. Di mana India didominasi oleh penganut agama Hindu dan Pakistan didominasi oleh penganut agama Islam. Jika ditarik dari sejarah, Pakistan dan India dulunya adalah satu wilayah di bawah kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Maurya, Mughal, dan kolonialisme Inggris. Lalu, dari banyak kesamaan budaya, sejarah, dan latar belakang, kenapa dua negara ini berpisah hanya karena perbedaan agama? Semua akan kita singkap lebih jelas lagi di pembahasan berikut ini. Konflik Hindu dan Islam bukanlah konflik yang muncul tiba-tiba. Jika kita tarik dari sejarah, dahulunya Islam dan Hindu hidup dalam kerukunan dan harmonis di bawah kepemimpinan Raja Mughal, yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Di masa pemerintahannya, tidak ada diskriminasi terhadap salah satu agama atau kecondongan hukum di salah satu sisi. Semua masyarakat diperlakukan sama tanpa membedakan agamanya. Bahkan Raja Akbar memberikan posisi-posisi penting kepada penjabat Hindu. Dia juga menjalin hubungan diplomatis dengan negara tetangga melalui pernikahan. Dia juga memberikan hak bersuara kepada pemuka agama tanpa memandang agamanya. Serta, dia juga memberikan pembebasan pajak atau jizyah kepada umat non-Islam seperti Hindu. Kebijakan-kebijakannya ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial antar masyarakat Hindu dan Muslim. Namun, keharmonisan ini runtuh di kala pemerintahan Raja Aurangzeb. Aurangzeb adalah anak ketiga dari Raja Shah Jahan dan ibunya Mumtaz Mahal. Dia juga mempunyai 3 saudara, yaitu Dara Shikoh, Shah Shuja, dan Murad Baqas. Berbeda dengan orang tuanya serta saudara-saudaranya, Aurangzeb menganut aliran Sunni Ortodoks, sedangkan keluarganya menganut Sunni moderat yang lebih terbuka dan toleran terhadap agama non-Islam. Bukan tanpa alasan mengapa Aurangzeb bisa mempunyai aliran yang berbeda dari keluarganya. Semasa mudanya, Aurangzeb hidup jauh dari kerajaan, di mana para ulama-ulama sufi itu dominan di lingkungan keistana. Saat itu, Aurangzeb ditunjuk menjadi gubernur di daerah Mumtal dan Dek, di mana paham Islam Sunni Ortodoks lebih dominan. Sebagai pemimpin, Aurangzeb sering berdiskusi dengan para ulama di daerah itu, terutama ulama-ulama beraliran Sunni Ortodoks. Interaksi inilah yang mulai mempengaruhi keyakinannya. Setelah Shah Jahan, ayahnya jatuh sakit, kakak tertuanya Dara Shikoh diangkat menjadi calon penerus raja. Berita ini membuat pergolakan di antara anak-anaknya Shah Jahan. Mereka semua berambisi ingin menjadi Raja Mughal selanjutnya, termasuk Aurangzeb. Namun kala itu, Aurangzeb kekurangan dukungan politik dari kakak sulungnya. Satu-satunya jalan, Aurangzeb harus bersekutu dengan adiknya, yaitu Murad, untuk menjatuhkan kakak sulungnya. Aurangzeb kemudian berperang dengan Dara Shikoh, dan perang itu dimenangkan oleh Aurangzeb. Setelah berperang melawan Dara Shikoh, Aurangzeb kemudian berperang dengan Shah Shuja, dan perang ini berhasil dimenangkan oleh Aurangzeb. Setelah berhasil menyingkirkan kedua kakaknya, Aurangzeb kemudian mengkhianati adiknya sendiri, yaitu Murad Baqas, dan mengeksekusi mati Murad. Saat ini, Aurangzeb sudah berhasil menjadi Raja Mughal. Dalam memerintah kerajaan, Aurangzeb sangat terkenal intoleran terhadap agama non-Islam seperti Hindu. Banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Aurangzeb dianggap mendiskriminasi sebagian umat, seperti pemberlakuan pajak jizyah terhadap non-Muslim. Padahal, kebijakan ini dulunya sudah dihapus oleh mendiang Raja Jalaluddin Akbar. Selain itu juga, pelarangan pembangunan kuil-kuil dan penghancuran rumah ibadah umat Hindu juga sangat sering dilakukan. Walaupun sebenarnya penghancuran kuil ini tidak murni karena motif agama semata, namun tetap saja hal ini membuat ketakutan dan kemarahan umat Hindu di masa itu. Kemudian Aurangzeb juga merevisi hukum negara yang tadinya bersifat plural menjadi Sunni konservatif yang tekstual. Hal ini membuat banyak pengadilan-pengadilan yang dilakukan dirasa merugikan pihak non-Muslim. Karena kebijakan-kebijakannya inilah membuat dirinya banyak dimusuhi oleh masyarakat, terutama agama Hindu. Di masa ini juga kondisi sosial antar umat agama kian memburuk hingga di masa yang akan datang. Selama Aurangzeb menjabat hingga raja selanjutnya, wilayah kerajaan Mughal terus merosot hingga kerajaan Mughal musnah di bawah kendali kerajaan Inggris. Pada awalnya, sebelum India di bawah pemerintahan Inggris, India sudah berada di bawah kekuasaan company milik Inggris atau East Indian Company, sebuah perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam dan sumber daya masyarakat India kala itu. Awalnya, East Indian Company adalah perusahaan yang berfokus pada perdagangan rempah-rempah
Namun lama-kelamaan perusahaan ini semakin membesar sehingga dia memerlukan pasukannya sendiri dalam melancarkan usahanya di daerah asing. Untuk itu, dia merekrut warga lokal sebagai tentara yang disebut sebagai tentara sepoi. Di masa ini, East Indian Company memang melakukan penindasan dan eksploitasi kepada masyarakat dan karyawannya. Namun kala itu, diskriminasi masih dilakukan tanpa pandang bulu, baik Hindu maupun Muslim. Mereka semua sama-sama ditindas dan diperlakukan tidak adil. Singkat cerita, pada tahun 1857 hingga 1858 terjadi pemberontakan tentara sepoi yang disebabkan karena banyaknya motif seperti diskriminasi upah, pajak, dan perilaku-perilaku diskriminasi lainnya. Namun yang menjadi alasan utama saat itu adalah adanya pelecehan agama umat Hindu dan Islam, di mana cartridge peluru senapan mereka yang beredar itu berasal dari babi dan juga sapi. Hal ini membuat kemarahan besar di kalangan tentara sepoi yang mayoritas beragama Hindu dan Muslim. Dalam pemberontakan itu, kebanyakan dipimpin oleh kalangan umat Islam. Dampak dari pemberontakan ini adalah pembubaran East Indian Company dari daratan India, dan segala aset perusahaan itu diambil alih oleh pemerintahan Inggris. Dari pemberontakan itu, Inggris sadar kalau mereka tidak boleh membiarkan umat Hindu dan Islam bersatu. Untuk itu kedepannya, Inggris akan menjalankan politik pecah belah, yaitu divide and rule. Di bawah pemerintahan Inggris atau British Raj, taktik divide and rule benar-benar terasa saat itu, di mana persebaran pendidikan tidak merata, seperti universitas-universitas lebih banyak dibangun di kawasan daerah yang dominan dengan masyarakat Hindu, yang menyebabkan ketimpangan intelektual antara masyarakat Hindu dan Muslim. Di universitas-universitas ini, Inggris memang mengajarkan ilmu-ilmu akademik dan teknis sebagai bekal untuk menjadi pegawai kolonial. Namun, ada misi terselubung juga seperti memframing suatu sejarah, di mana banyak siswa-siswanya yang beragama Hindu dipaparkan sejarah tentang kelamnya kehidupan umat Hindu di bawah kekuasaan Raja Islam, seperti era Aurangzeb. Hal ini membuat kebencian umat Hindu semakin menebal terhadap umat Islam. Walaupun sejarah yang disampaikan Inggris memang ada benarnya, namun taktik memframing pada satu masa saja dan tidak memberikan sudut pandang lain seperti pada pemerintahan Raja Akbar sangat tidak bisa dibenarkan. Kemudian, dampak dari pendidikan yang tidak merata ini, banyak posisi-posisi administratif kerajaan, sebagian besar diambil oleh umat Hindu, membuat ketimpangan ekonomi antara umat Hindu dan Muslim semakin jauh. Masyarakat Hindu dipandang lebih sejahtera dibanding Muslim kebanyakan. Hal ini menyebabkan adanya kecemburuan sosial. Pada dasarnya, Inggris tidak pernah mencantumkan persyaratan agama sebagai syarat untuk bekerja di pemerintahan. Namun, karena perbedaan kualifikasi pendidikan antara Hindu dan Muslim begitu jauh, membuat sebagian besar posisi administratif diisi oleh orang Hindu. Padahal, hal ini bermula karena kebijakan-kebijakan Inggris itu sendiri. Selain itu, ada kebijakan lain di mana Inggris setelah berhasil menggagalkan pemberontakan tentara sepoi pada tahun 1858, Inggris mengucilkan dan merampas semua harta dan aset bangsawan Muslim kerajaan Mughal karena dugaan pemberontakan itu disebabkan oleh bangsawan Muslim. Hal ini menyebabkan sentimental terhadap umat Muslim di mata Inggris sehingga mereka cenderung berhati-hati memberikan jabatan kepada orang Muslim. Namun lama-kelamaan keadaan umat Muslim mulai membaik saat muncul seorang cendekiawan yang bernama Syir Syed Ahmad Khan. Beliau adalah orang yang membangun Universitas Muslim Aligarh, sebuah sekolah dan universitas yang mengajarkan ilmu agama dan akademik barat. Latar belakang beliau membangun universitas ini karena keprihatinan dirinya melihat ketertinggalan umat Muslim dari umat Hindu, terutama dari sektor pendidikan. Untuk mengejar ketertinggalan umat Muslim, dengan adanya sekolah dan universitas ini bisa menjadi solusi. Tahun demi tahun berlalu, umat Muslim mulai menunjukkan kemajuan ekonomi, pendidikan umat Islam mulai setara dengan umat Hindu. Bahkan universitas ini melahirkan tokoh-tokoh hebat seperti Ali Jinnah yang akan menjadi bapak negara Pakistan. Pada tahun 1885, terbentuklah sebuah partai nasional India yang dicetuskan oleh mantan penjabat sipil yang berkebangsaan Inggris, yaitu Alan Octavian Hume. Alan percaya kalau pemberontakan rakyat India itu disebabkan karena rakyat India tidak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Partai ini dibentuk sebagai penampungan suara rakyat India atas kebijakan-kebijakan pemerintahan Inggris di India, seperti penghapusan pajak yang tinggi, pemerataan hak pendidikan, hak hukum, hak politik, dan hak bekerja.
Pada awalnya, semua penyampaian aspirasi itu disampaikan secara damai, namun pergerakan partai ini berubah setelah tahun 1905. Pada tahun 1905, Inggris berencana ingin memisahkan wilayah Bengal menjadi dua wilayah, yaitu Bengal Timur yang penduduknya mayoritas Muslim dan Bengal Barat dengan mayoritas Hindu. Pemerintah Inggris kala itu memisahkan wilayah Bengal dengan alasan untuk memudahkan pengelolaan wilayah, dikarenakan wilayah Bengal sangat luas. Namun aksi ini memicu perlawanan dari kelompok nasionalis India yang mayoritas beragama Hindu. Mereka mencurigai ini adalah salah satu strategi Inggris untuk memecah belah rakyat India. Sebagai perlawanan, mereka melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Inggris. Hal ini terkadang menyasar kelompok Muslim di wilayah Bengal, seperti toko-toko mereka dipaksa tutup dan juga dibakar, serta kekerasan terhadap warga Muslim. Kekerasan ini dilakukan karena sebagian besar warga Muslim mendukung kebijakan Inggris ini. Dukungan ini bukan tanpa alasan. Sebagai minoritas di wilayah India, warga Muslim sering dijadikan bulan-bulanan dan korban diskriminasi oleh Inggris dan juga umat Hindu ekstremis. Mulai dari tidak meratanya pendidikan, tidak adanya kesetaraan hukum, pembatasan aktivitas politik umat Muslim, serta sanksi sosial yang diberikan oleh umat Hindu ekstremis, membuat umat Muslim ketakutan akan dominasi Hindu di India. Ditambah adanya kelompok militan bersenjata yang beragama mayoritas Hindu membuat mereka merasa umat Muslim tidak akan aman selama masih berada di bawah kelompok Hindu. Dominasi umat Hindu di Partai Nasional India membuat umat Muslim mengharuskan mereka mendirikan partai sendiri, yaitu Partai Liga Muslim, sebagai perlindungan hak-hak Muslim di India. Namun pembentukan partai ini ditentang oleh Partai Nasionalis India, walaupun tidak ada perlawanan secara represif dari Partai Nasional India saat itu. Karena saat itu mereka sadar untuk melawan pemerintahan Inggris, mereka harus bersatu. Setelah bertahun-tahun berdemonstrasi, akhirnya pemisahan wilayah Bengal dihapuskan oleh pemerintahan Inggris. Namun, luka dan benih kebencian antar umat Hindu dan Muslim tidak hilang. Kebencian ini terus tumbuh membuat hubungan antar umat beragama ini memburuk. Pada tahun 1916, Partai Nasional India dan Partai Muslim India melakukan pertemuan di Lucknow. Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan umat Hindu dan umat Muslim India sebagai perlawanan terhadap Inggris yang semakin masif setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, di mana pada masa itu Inggris masif sekali mengirimkan rakyat India untuk berperang. Sebagai balas budi, Inggris akan berjanji memberikan kemerdekaan kepada India. Namun nyatanya, janji itu dibalas pengkhianatan. Pada tahun 1919, Inggris membuat kebijakan Rowlatt Act, di mana kebijakan ini pemerintah Inggris berhak menangkap dan memenjarakan rakyat India tanpa pengadilan. Kemudian, pembatasan gerak politik dan membungkam segala bentuk aspirasi masyarakat India, serta melakukan pengadilan tertutup dan tanpa juri. Hal ini membuat kemarahan rakyat India. Mereka merasa dikhianati oleh Inggris, ditambah dengan peristiwa pembantaian di Taman Jallianwala Bagh di Amritsar. Pada peristiwa itu, tentara Inggris melakukan penembakan pada masa saat festival keagamaan, di mana tentara menembaki warga secara brutal selama 10 menit lebih, sehingga membuat banyak rakyat India meninggal. Sebagai perlawanan, Mahatma Gandhi mengusulkan untuk gerakan anti-kekerasan atau Non-Cooperation Movement terhadap pemerintah Inggris. Bentuk perlawanannya seperti melakukan pemboikotan produk-produk Inggris, melakukan mogok kerja dan sekolah. Hal ini menyebabkan chaos perekonomian dan administrasi di pihak Inggris. Selain itu, pergerakan ini juga membuat persatuan umat Hindu dan umat Muslim semakin menguat, sehingga membuat pemerintah Inggris semakin khawatir. Sayangnya, pergerakan ini dibubarkan karena adanya kekerasan yang pecah saat insiden di Chauri Chaura, di mana massa melakukan kekerasan dan pembakaran terhadap polisi. Untuk itu, sejak tahun 1922, gerakan ini dibubarkan. Setelah gerakan ini, Mahatma Gandhi ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Inggris atas dasar menghasut rakyat melawan pemerintah. Bertahun-tahun kemudian berlalu, setelah penangkapan Mahatma Gandhi, Inggris tak kunjung menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada India.
Untuk itu diadakanlah Kongres Lahore pada tahun 1929 yang dipimpin oleh Jawaharlal Nehru yang menyatakan kalau India harus memperoleh kemerdekaannya sendiri dan menetapkan tanggal 26 Januari 1930 sebagai kemerdekaan India. Pada hari itu seluruh rakyat India melakukan upacara bendera dan pembacaan deklarasi kemerdekaan.